Bapak Ibu, selamat bertemu lagi di channel Fonda Avo Farm. Kali ini Pak Bambang akan membahas mengenai tumpang sari. Pak Bambang, untuk cabai ini gimana Pak tipsnya? Jadi tipsnya ini kalau kita sebut tumpang sari ya. Nah, tumpang sari ini gimana Pak prosesnya Pak supaya tumpang sari ini juga menjadikan penghasilan yang kedua selain tanaman utama alpukat ya. Gimana Pak? Silakan Pak. Jadi jadi tujuan utamanya tumpang sari ini sebetulnya memanfaatkan lahan kosong. Lahan kosong. Jadi kalau di pertanian tuh ada istilah begini. Kita berinvestasi untuk jangka panjang ada di tanaman alpukat, tanaman tahunan, kemudian ada jangka pendek, jangka menengahnya, misalnya kalau tanaman hortikulturanya seperti cabai, kemudian kalau tanaman cepatnya bisa seperti buncis, mentimun, yang tanaman-tanaman itu cuman habis di masa 2 bulan. Oke. Nah, cuman kalau untuk tumpang sari yang dia punya nilai lebih, adanya di hortikultura seperti cabai, tomat gitu. Karena sayuran yang bisa ngalahkan harga daging ya hanya cabai. Wow, oke. Harga cabai. Dan itu jadi tujuan utama petani ya. Hanya saja masalahnya tidak semua petani bisa bertanam cabai gitu, karena di cabai sendiri dia syarat dengan ilmu. Syarat dengan ilmu maksudnya gini, tanaman ini dia sangat rentan sama penyakitnya, rentan sama hamanya, di pengurusannya juga harus betul-betul terjadwal. Wow. Kemudian si petani juga harus betul-betul paham, gitu, paham keinginan tanaman ini seperti apa, kebutuhan untuk nutrisinya, kemudian untuk penanganan hamanya juga harus paham. Misalnya jenis-jenis hama yang datang ke tanaman cabai ini nggak bisa disamaratakan dengan insektisida ini semuanya akan beres, nggak bisa. Gitu. Jadi Bapak Ibu, Pak Bambang nggak kenal prinsip minggu pertama mesti semprot ini, minggu kedua kasih pupuk ini, nggak ada. Jadi betul-betul ngelihat kebutuhan si tanamannya ya Pak Bambang ya? Betul. Oke. Dan sebagai informasi, alhamdulillah Bapak Ibu, tanaman cabai ini sudah mulai dilirik ya sama petani-petani sebelah nih. Karena alhamdulillah diberikan kesuburan gitu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita mainnya di alpukat, cuma cabai nggak kalah menghasilkan daripada alpukat. Nah, jadi mungkin bisa kalah alpukat ya Pak? Mungkin bisa kalah alpukat. Wow. Oke. Nah, terus bisa disummary lagi Pak Bambang, step dari awal dari benih, mungkin bisa dikasih penjelasan aja Pak, proses pemeliharaannya. Ya, jadi ketika kita akan menentukan satu lahan ini akan ditanami, misalnya tujuan kita di cabai. Pertama kali yang harus diperhatikan itu pembuatan dari bedengan. Tujuannya pembenahan tanah. Tanah bedengannya harus disiapkan, disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Misalnya ketika kita membuat guludan ini bedengan tempat tanaman cabai, untuk di dataran rendah misalnya yang di tanah pesawahan, dia harus tinggi. Minimal tingginya harus 50 meter. Tingginya, tapi kalau untuk 50 cm. 50 cm. Nah, sementara untuk di dataran tinggi, terutama daerah pegunungan yang kontur tanahnya miring, dia nggak harus tinggi, cukup di 30 cm, dia sudah mumpuni. Gitu. Jadi tips awal pada saat awal pembuatan bedengan, lihat dulu ini lahan sawah atau agak tinggi ya. Kalau lahan sawah itu 50 cm dari permukaan tanah. Betul. Tapi kalau lahannya di dataran tinggi cukup 30 cm ya Pak? Cukup 30 cm. Karena kemiringan tanah dia nggak akan sampai menggendangi air ketika di musim penghujan. Jadi penyiapan bedengan itu Pak, atau Pak Bambang bilang gulutan tadi adalah sambil menyiapkan benihnya ya Pak ya? Betul. Jadi berapa lama Pak penyiapan bedeng sebelum ditanam benihnya Pak? Jadi gini, pertama yang harus kita kerjakan itu bikin bedengan dulu. Benih kita belum bikin. Bedengan kita jadikan dulu. Nah, nanti setelah bedengan jadi, baru ada perlakuan untuk menaikkan pH tanahnya. Karena rata-rata tanah di kita ini
dia berkisar di angka 3 sampai 4,5. Idealnya berapa Pak pH Pak? Idealnya di 5,5 sampai di 6,5. Oke, 5,5 sampai 6,5. Amannya di 6 sampai amannya di 6,5. 6, oke. Ya. Nah, otomatis bedengan yang sudah jadi tadi kita tebarkan kapur. Kapurnya disesuaikan dengan pH tadi. Kalau untuk di sini di populasi 5.000 ini kita kasih kurang lebih sekitar 1,5 ton. Wah, 1,5 ton. 5.000 pohon 1,5 ton untuk kapur membentuk dolomit. pH ya, pH ideal lah. Ya, setelah itu baru masuk pupuk dasar. Nah, pupuk dasar ini kita pakai di sini SP36 dengan NPK 1616. Oke, SPK 36, NPK 1616. Ya, 1616. Kemudian kita ada kasih pupuk kandang juga, pupuk kandang yang sudah difermentasi. Oke. Hadapi musim penghujan, pupuk kandang sebaiknya jangan terlalu banyak. Oh, oke. Gitu. Tapi ketika menghadapi musim kemarau, pemakaian pupuk kandang diperbanyak tidak masalah. Karena Oke. tujuannya pupuk kandang itu dia sifatnya mengikat air. Oke. Jadi kalau dia di musim kemarau yang kebutuhan airnya sedikit, ya ketersediaan air sedikit dengan pemberian pupuk kandang lebih banyak, Oke. diharapkan tidak sampai kekurangan atau kesulitan dalam Mempertahankan kelembapan tadi ya Pak. satu itu, terus hara nutrisi yang juga gampang diserap sama tanaman gitu. Oke. Tapi kalau di musim penghujan sebaiknya dikurangin karena dia sifatnya mengikat air, kemudian kelembapan juga akan jadi luar biasa, dan nantinya yang jadi masalah adalah di perakaran biasanya penyakit seperti fusarium, terus kemudian layu bakteri. Nah, itu biasanya salah satu penyebabnya karena pemberian pupuk kandang yang terlalu banyak. I see. Jadi musim hujan pupuk kandang jangan terlalu banyak ya Pak ya. Betul, Musim panas agak dibanyakin karena pupuk itu akan mengikat air ya Pak. mengikat ya? air. Oke. Gitu. Nah, terus setelah itu ketika bedengan sudah 80% jadi, artinya pupuk pengapuran sudah masuk, terus kemudian pupuk kandang dan pupuk dasar dari kimianya juga sudah masuk, Oke. baru kita siapkan untuk bibit, I see. persiapan bibit dengan tujuan supaya ada waktu jeda untuk supaya si lahan itu dia terurai see, dengan oke. pemberian pupuk kimia, terus kemudian juga ada di situ bakteri-bakteri pengurai untuk pembedah tanah. Dia bekerja dulu sehingga ketika ada waktu satu bulan sebelum penanaman, otomatis tanah ini udah siap ketika kita harus pindahkan bibit. Oke. Dan akan lebih aman. Jadi siapkan bedengan setelah kita kasih kita maintain pH-nya paling bagus 6 dengan penaburan kapur. Setelah itu pupuk kandang, pupuk kimia masuk. Nah, baru siapkan bibitnya. Ya, Jadi menurut Pak Bambang 1 bulan biar struktur tanah dan dasarnya tanah itu sudah bagus untuk nanti ditanami. Ya, jadi 1 bulan periodenya. Oke, terus Pak? sebelum pindah tanam. Ya. Sebelum pindah tanam ada satu perlakuan khusus, yaitu pemberian asam humat ya. Sebetulnya kalau zaman-zaman di sekitar tahun 2000-an itu belum ada kayak begitu. Oke. Belum. Nah, tapi Fungsinya apa Pak asam humat Pak? asam humat itu sifatnya pembenah tanah. Pembenah Oke. tanah. Asam humat, terus kemudian juga kita ada fungisida organik ya. Fungisida organik kita masukkan semuanya. Kemudian juga ada satu kalsium. Kalsium, kita juga siramkan kalsium. Jadi 1 hari sebelum penanaman ini per lubang tanam itu dikocor kurang lebih sekitar 200 ml antara asam humat dengan trichoderma. Itu aja, 2 macam itu. Dan 200 ml per. Terus Pak, apalagi Pak informasi tambahan Pak? Untuk selanjutnya setelah penanaman baru kita masuk ke perawatan. Oke, Gitu. perawatan. Nah, biasanya 1 minggu setelah tanam itu hama yang datang itu biasanya jangkrik, ya. Terus kemudian ulat gerayak itu kadang-kadang sudah datang. Oke. Nah, dia matahkan daripada si bibit yang baru kita tanam biasanya itu. Wow. Jadi di 5 hari saya perpendek, di 5 hari itu sudah langsung ada penyemprotan, tapi sifatnya hanya insek aja. Insek gitu. aja, Insek, oke. insek yang kita pakai kurakron, yang sifatnya dia punya bau yang menyengat, yang sedikit banyaknya mengusir si hama Sehingga itu nggak sendiri. dihinggapi serangga Ya, betul. Oke. Gitu. Penyakit belum datang. Penyakit biasanya baru datang itu di minggu kedua. Salah satunya pitium. Pitium itu rebah batang biasanya itu. Gitu. Oke. Gitu. Oke. Bapak Ibu, jadi
ini kondisi saat ini ya, yang rencananya insya Allah bulan depan kita mulai panen. Nah, jadi dengan informasi dari Pak Bambang tadi, ya Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan nanti ya. Kita coba mau lihat ya tanaman tumpang sari atau cabai yang Bapak Ibu coba juga sesubur ini. Jadi silakan nanti tanya jawab di komennya ya pada saat kita nanti upload channelnya gitu ya. Oke Pak, setelah 5 hari disemprot insektisida gitu ya perawatannya, terus apa lagi tuh Pak selain itu Pak? Kemudian nanti di 10 hari 10 hari itu sudah mulai ada pengocoran. Pengocoran itu pemberian pupuk kocor. Di sini kita pakainya pupuk NPK 1616 Yara Unik ya. Itu sekitar 3 kilo per 200 liter air. Oke. Itu ditambah dengan kita ada siapkan pupuk kambing yang sudah difermentasi, yang dicampurkan kurang lebih sekitar 10 kilo pupuk kambing ke 200 liter air ditambah dengan NPK yang 3 kilo tadi. Nah, kemudian barulah dikocorkan ke setiap lubang tanam. Dengan dosis 250 ml per lubang tanam. 250 ml. Ya. Oke. Kita ambil yang petani itu Pak. Itu lagi apa tuh Pak? Ada semprot apa Pak? Nah itu tadi yang saya bilang, kita di sini nggak ada SOP pasti ya. Yang kita lihat kondisi alam. Jadi kebetulan semalam itu ada hujan yang lumayan deras. Nah, air hujan itu dia membawa keasaman. Keasaman. Ketika air hujan turun, otomatis si daun batang-batang ini tingkat keasamannya lumayan tinggi. Nah, tingkat keasaman itu akan memicu pertumbuhan daripada si jamur. Gitu. Yang nantinya akan ada misalnya bercak daun, kemudian nanti ada Phytophthora juga bisa datang. Nah, untuk supaya tanaman ini imun terhadap serangan penyakit itu, otomatis air hujan yang asam itu paginya setelah hujan langsung kita semprotkan dengan kita kasih kalsium. Kalsium, kemudian juga sekalian kita kasih MKP gitu. Nah, hanya informasi saja ketika kita mengaplikasikan kalsium ini sifatnya untuk memperkuat dinding sel tanaman gitu. Kemudian dia juga melapisi tanaman. Kemudian dia menetralkan pH. Nah, hanya saja aplikasinya jangan dicampur dengan yang lain. Sebetulnya lebih baik tunggal, tapi yang bisa dicampur dengan kalsium itu monokalium fosfat. Selama di monokalium fosfat itu tidak ada unsur sulfurnya. Gitu. Kenapa? Karena ketika kalsium dicampur dengan sulfur, nanti jadinya gipsum. Gitu. Dia akan mengental, dia akan mengeras, dan aplikasinya nggak akan bagus gitu. Jadi percuma. Jadi aplikasi. Tapi kalau untuk yang pemula, yang belum benar-benar menguasai teknik budidaya, sebaiknya aplikasi kalsium itu terpisah sendiri saja. Gitu. Kuncinya setiap dia terserang hujan, wajib kalsium harus dikasih, gitu, untuk melindungi tanaman. Gitu. Nah, Bapak Ibu sebagai informasi, nah ini jadi tumpang sarinya di antara pohon alpukat kita ya. Nah kebetulan tunas-tunasnya itu bersamaan tumbuh. Jadi bulan kemarin kita baru rontokan bakal buah karena batangnya belum siap, masih kecil. Nah sekarang kalau kita lihat informasi dari Pak Bambang sebelumnya, yang tadinya kita pacu ke generatif, setelah generatif kita lihat kesiapan batang belum siap, maka ke vegetatif lagi. Nah, vegetatif itu akibatnya tunas-tunas baru tuh banyak. Ya. Dengan pemberian pupuk, jadi gini, ini agak sedikit kontradiksi nih dengan apa yang banyak disarankan orang. Biasanya orang lebih aman pemberian pupuk itu NPK 1616. Nah, cuman kemarin itu kita rubah karena kondisi tanaman yang belum dikatakan kuat ya. Kita perbanyak unsur R-nya dengan memberikan pupuk Sprinter dari Yara Mila. Sprinter yang kandungannya 20-10-10 gitu. Hanya pemberiannya kita campur dengan fosfat gitu. Tujuannya untuk supaya pertunasan dia kembali banyak, memperpanjang fase vegetatifnya untuk supaya yang kita harapkan nanti pembesaran batang, terus kemudian percabangan semakin banyak, terus perakaran juga semakin banyak karena kita memberikan unsur fosfat tadi.
Hanya unsur K-nya yang kita tidak berikan karena unsur K itu lebih ke pembuahan gitu. Nah, diharapkan di tahun depan tanaman ini sudah rimbun dan siap untuk dibuahkan.